Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Zahwa. Saya akan menjelaskan unit 1 tentang hakikat perkembangan. Dimulai dari pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri individu atau organisme yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Pada dasarnya, perkembangan menunjukkan kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, dan dari hasil interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungannya. Sementara perubahan pada psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses pertumbuhan kuantitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi masa bayi, dan masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan. Omar Hamalik 1999 memaparkan 3 ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, yaitu yang pertama ada rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. Yang kedua, kesaling ketergantungan antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem pembelajaran. Yang ketiga, tujuan. Sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia dan sistem pemerintahan. Semuanya memiliki tujuan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Dalam hal ini, faktor mempengaruhi proses belajar yaitu ada 7 faktor menurut Huta Barat. Yang pertama, faktor kecerdasan. Yang dimaksud dengan faktor kecerdasan ialah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir yang bersifat rumit dan abstrak. Yang kedua, faktor belajar. Yang dimaksud dengan faktor belajar adalah semua segi kegiatan belajar, misalnya kurang dapat memusatkan perhatian pada pelajaran yang sedang dihadapinya, tidak dapat menguasai kaidah yang berkaitan, sehingga tidak dapat membaca seluruh bahan yang seharusnya dibaca. Termasuk di sini kurang menguasai cara-cara belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, faktor sikap. Banyak pengaruh faktor sikap terhadap kegiatan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Sikap dapat menentukan apakah seseorang akan dapat belajar dengan lancar atau tidak, tahan lama belajar atau tidak, senang pelajaran yang dihadapinya atau tidak, dan banyak lagi yang lain. Di antara sikap yang dimaksud di sini adalah minat, keterbukaan pikiran, prasangka atau kesetiaan, dan sikap yang positif terhadap pelajaran akan merangsang cepatnya kegiatan belajar. Yang keempat, faktor kegiatan. Faktor kegiatan ialah faktor yang ada kaitannya dengan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keadaan fisik seseorang. Sebagaimana telah diketahui, badan yang tidak sehat membuat konsentrasi pikiran terganggu sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar. Yang kelima, faktor emosi dan sosial. Faktor emosi seperti tidak senang, rasa suka, sementara faktor sosial seperti persaingan dan kerjasama sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar. Ada di antara faktor ini yang sifatnya mendorong terjadinya kegiatan belajar, tetapi ada juga yang menjadi hambatan terhadap belajar yang efektif. Yang keenam, faktor lingkungan. Yang dimaksud faktor lingkungan ialah keadaan dan suasana tempat seseorang ketika belajar. Suasana dan keadaan tempat belajar itu juga menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan belajar tersebut. Jika suasana bising, bau busuk, dan banyak nyamuk yang tentunya dapat mengganggu pada waktu belajar,
dan keadaan yang serba kacau di tempat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar. Hubungan yang kurang serasi dengan teman dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Yang ketujuh, faktor guru. Kepribadian guru, hubungan guru dengan siswa, dan kemampuan guru mengajar serta perhatian guru terhadap kemampuan siswanya turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Guru yang kurang mampu dengan baik dalam mengajar dan kurang menguasai bahan yang diajarkan akan menimbulkan rasa bosan dan tidak suka kepada siswa. Selanjutnya, ke prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah terhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas masing-masing. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Yang terakhir, ada tujuan mempelajari perkembangan. Tujuan mempelajari perkembangan ada 6. Yang pertama, dapat memilih metode pengajaran dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkatan perkembangan pemahaman siswa. Yang kedua, dapat memilih dan memberikan materi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik pada tiap tingkat perkembangan tertentu. Yang ketiga, memahami bentuk-bentuk gejala psikologi individu atau siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran sampai tuntas dan maksimal. Yang kelima, membantu dan memahami karakter siswa dalam pengembangan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis dengan pengembangan siswa. Yang keenam, membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru tentang psikologis pendidikan dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan program-program pembelajaran tersebut agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif. Selanjutnya, saya akan membacakan resume mengenai unit 2, yaitu karakteristik dan perbedaan individu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Syafira dengan NPM 2010 6310 60184. Yang pertama itu individu dan karakteristiknya. Yang pertama, pengertian individu. Jadi manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Manusia dikenal sebagai makhluk-makhluk yang berpikir, makhluk yang berbentuk, makhluk yang dapat dididik, dan juga lain-lain. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu yang saling bergabung akan membentuk kelompok atau masyarakat. Individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana ia bergabung. Individu berasal dari kata lain individuum, yang artinya tak terbagi. Kata individu merupakan sambutan yang dapat untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Demikian pendapat Abdillah, khusus individu menurut konsep sosiologi berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Yang kedua, karakteristik individu. Menurut KBBI, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Karakteristik dapat dimaknai sebagai nilai yang dasar yang membangun pribadi seseorang. Sikap dan budi pekerti mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa, lalu juga alam sekitarnya. Lanjut, perbedaan individu. Jadi, sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang lain dengan yang lainnya.
Perbedaan ini disebut perbedaan individu. Maka perbedaan menurut Landgren yaitu menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikolog. Gary 1963 mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang seperti 1. Perbedaan fisik, lalu perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan inteligasi atau kemampuan dasar, perbedaan kecakapan atau kepandaian, yang keenam perbedaan kognitif, yang ketujuh perbedaan dalam motorik, lalu perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kecakapan bahasa, dan yang terakhir adalah perbedaan kesiapan belajar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Rezaki Fiandi dengan nomor pokok mahasiswa 20106310600183. Di sini saya akan membahas tentang unit 3, pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Beberapa penyakit juga bisa jadi diturunkan dari orang tua. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga ada hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan jika kadar hormon tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh bisa terhambat dan berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Bahkan hormon tak seimbang bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Yang keempat ada nutrisi. Agar fungsi tubuh optimal, asupan nutrisi juga harus seimbang. Kecukupan gizi berperan penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekurangan nutrisi bisa menyebabkan terhambatnya proses ini. Sebaliknya, makan berlebihan dengan nutrisi tak seimbang bisa berujung munculnya masalah kesehatan. Aktivitas fisik. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, kekuatan otot dan massa tulangnya akan tumbuh dengan baik. Peran penting lainnya adalah mampu meningkatkan sistem imun tubuh sehingga bisa melawan kuman dengan optimal. Lalu pendidikan. Pendidikan baik sekolah maupun keluarga penting dalam menunjang perkembangan seseorang. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan kemampuan sosial. Hal ini juga berperan penting dalam menentukan peran seseorang di masyarakat. Proses ini juga akan membimbing kedewasaan anak menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, lingkungan. Lingkungan juga dianggap penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor lingkungan ini amat luas, dari masyarakat, kemampuan ekonomi, keluarga, rumah tangga, kemajuan teknologi, asupan nutrisi, hingga geografis. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Begitu juga sebaliknya. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Tahap perkembangan dan pertumbuhan setelah kelahiran. Perkembangan pada manusia terjadi secara bertahap dengan ciri-ciri tertentu. A. Balita. Bawah 5 tahun, 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Ciri-ciri masa balita sebagai berikut. Perkembangan fisik yang pesat. Perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkap, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, kemudian berbicara. Perkembangan kemudian seperti bertepuk tangan, meminta, minum dari gelas, dan memakai baju sendiri. B. Anak-anak. Usia 6-10 tahun. Ciri-ciri masa anak-anak sebagai berikut. 1. Mulai berpikir untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 2. Rasa ingin tahu sangat besar. 3. Keinginan untuk sesuatu sangat besar. 4. Mengenal baik dan buruk. 5. Emosi masih berubah-ubah. C. Masa remaja. Usia 11-18 tahun. Pada masa puber terjadi perubahan fisik dan psikologi yang pesat. Anak perempuan lebih cepat mengalami masa puber daripada anak laki-laki. 1. Perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Perubahan ini meliputi ciri-ciri kelamin primer dan sekunder.
B. Anak-anak. A. Laki-laki. Masa puber seorang laki-laki dimulai ketika organ-organ reproduksi laki-laki tersebut telah berfungsi. Masa puber ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Sperma dihasilkan oleh testis. Ciri-ciri kelamin sekunder. A. Laki-laki. 1. Dada menjadi lebar dan bidang. 2. Suara membesar dan berat. 3. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. 4. Jakun membesar. B. Perempuan. Masa puber seorang perempuan dimulai ketika organ-organ reproduksi perempuan telah berfungsi. Masa puber ini ditandai dengan haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah dari lubang vagina akibat peluruan ovum bersama lapisan dinding rahim. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Lama siklus menstruasi perempuan berbeda-beda. Lama masa menstruasi dipengaruhi oleh faktor makanan, gangguan emosional, stres, gangguan kondisi kesehatan. Rata-rata siklus menstruasi 28 hari. Ciri-ciri kelamin sekunder. 1. Payudara dan pinggul membesar. 2. Kulit menjadi halus. 3. Suara kecil dan lembut. 4. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. D. Manula. Manusia lanjut usia 50 tahun ke atas. Ciri-ciri manula sebagai berikut. 1. Penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran. 2. Gerakan menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos atau osteoporosis. 3. Tubuh cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. 4. Pada wanita mengalami menopause, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. A. Pertumbuhan sebelum lahir. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan syaraf membentuk sistem yang lengkap. B. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan setelah lahir merupakan pertumbuhan seorang bayi yang memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki masa kematangan kehidupan. Hal ini dimulai ketika anak berusia sekitar 8-12 tahun. Mulai saat itu sampai anak usia 15 atau 16 tahun, pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali dan biasanya masa ini disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Kemudian disusul dengan periode tahap dewasa. 2. Intelek. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Menurut Piaget atau Sarlito pada tahun 1991 mengikuti sebagai tahap-tahap berikut. 1. Masa sensori motor atau refleks dimulai dari 0,0 sampai 2,5 tahun. 2. Masa praoperasional atau kemampuan seorang anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep dimulai dari 2,0 sampai 7,0 tahun. 3. Masa konkreto operasional atau identifikasi, negasi, reprokasi. 4. Masa operasional atau berpikir abstrak dan hipotesis dimulai dari 11 tahun sampai dewasa. 3. Emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah, sedih, dan bahagia. 4. Sosial. Aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia, seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. 5. Bahasa. Fungsi bahasa adalah komunikasi, dan setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. 6. Bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu. 7. Sikap, nilai, dan moral. Sikap, nilai, dan moral sebagai sangat perlu mendapat perhatian sehingga telah menjadi seorang yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah lain untuk menunjukkan pengertian remaja yaitu pubertas. Pubertas berasal dari kata pubes atau dalam bahasa Latin yang berarti rambut kelamin, yaitu yang merupakan tanda kelamin sekunder yang menekankan pada perkembangan seksual. Dengan kata lain, pemakaian kata pubertas sama dengan remaja, tetapi lebih menunjukkan remaja dalam perkembangan
seksualnya atau pubertas hanya dipakai dalam hubungannya dengan perkembangan bioseksualnya. Masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jika melihat dari rentang usia remaja, menurut Harlock, pada tahun 1964, menyatakan rentangan usia remaja itu antara 12 sampai 21 tahun, yang dibagi pula dalam usia masa remaja awal, atau 13 sampai 14 tahun sampai 17 tahun, dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun. WHO menetapkan batas usia 10 sampai 20 tahun sebagai batasan usia remaja. WHO menyatakan walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada usia kesuburan atau fertilitas wanita, batasan tersebut berlaku juga untuk remaja pria, dan WHO membagi kurung. Saya akan menjelaskan unit 5 tentang pertumbuhan fisik. Dimulai dari definisi pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer atau utama dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan ukuran badan, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin yang kedua atau sekunder. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena adanya dua kelenjar yang menjadi aktif dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak dan mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan yang terjadi pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran badan dan hormon gonadotropik atau sering disebut dengan hormon yang merangsang gonad atau kelamin menjadi aktif bekerja. Saat menjelang masa remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi dan pada saat remaja semakin banyak yang dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Namun pada kenyataannya, hampir semua bagian tubuh perubahannya mengikuti irama yang tetap, sehingga waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas sekali pada bagian pertama pada masa remaja. Selanjutnya, ada pertumbuhan pada anak laki-laki. Pertumbuhan anak laki-laki ditandai dengan pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah pelir yang membesar, tumbuh bulu kelamin yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Lalu awal perubahan suara menjadi berat. Selanjutnya ada ejakulasi atau keluarnya air mani atau sering disebut dengan mimpi basah. Selanjutnya ada bulu kemaluan yang menjadi keriting. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Tumbuh rambut-rambut halus di wajah seperti kumis dan jenggot. Tumbuh bulu ketiak. Akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di dada. Selanjutnya pertumbuhan pada anak perempuan, yang ditandai dengan pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Lalu pertumbuhan payudara, lalu tumbuh bulu yang halus dan berwarna gelap di kemaluan. Lalu mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama ada perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak semakin cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelumnya, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi kematangan kelamin. Pertumbuhan tubuh selanjutnya masih terus terjadi, namun dalam tempo yang sedikit lamban. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Pada umumnya, pertumbuhan anak laki-laki
akan lebih cepat daripada anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua, ada perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai. Sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya, di masa anak-anak, jantungnya kecil, sedangkan pembuluh darah kulit nampak begitu tidak kelihatan. Namun, pada masa puber, yang terjadi malah sebaliknya. Di bagian luar nampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding dengan tubuh. Yang ketiga, ada ciri kelamin yang utama atau primer. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berkembang pada umur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah pada anak laki-laki. Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali ia mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari perkembangbiakan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Masa interval ini disebut sebagai masa steril pada masa remaja. Lanjut yang keempat, yaitu ciri kelamin kedua atau sekunder. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada atau payudara dan pinggul berlebar lebih lebar daripada bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis atau jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar atau berat, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, tumbuh bulu dada, dan tumbuh bulu di alat kelamin atau sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang sering menjadi daya tarik antar lawan jenis. Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan kedua, akan mencapai taraf kematangan menjadi lebih pori-pori membesar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit 6, perkembangan sosial, intelek, dan sosial budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelek. Menurut Mahfudin Salahuddin, tahun 1989, dinyatakan bahwa intelek adalah akal budi atau intelijensi yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan dari proses berpikir. Selanjutnya, dikatakan bahwa orang yang intelijen adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang lebih singkat, memahami masalah dengan lebih cepat dan tepat, serta mampu bertindak cepat. Istilah intelijensi semula berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligere, yang berarti menghubungkan atau menyatukan sama lain. Menurut Bimo Walgito tahun 1981. Menurut William Stern, salah seorang pelopor dalam penelitian intelijensi menyatakan intelijensi adalah kemampuan untuk menggunakan alat-alat secara tepat dan pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian intelek adalah berbeda dengan pengertian intelijensi yang memiliki arti kemampuan untuk melakukan abstraksi
serta berpikir logis, cepat, sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Sekarang, perkembangan sosial. Menurut Yusuf, tahun 2007, menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Menurut Sunarto dan Hartono tahun 1999, hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial mulai dari tingkat sederhana dan terbatas, yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks, dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang amat kompleks. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Sesuai fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu melakukan komunikasi dengan orang lain. Bahasa diperlukan sejak manusia bayi dan mulai berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak bayi belajar bahasa sama halnya belajar hal lain, meniru dan mengulang kata yang diucapkan oleh orang lain yang merupakan cara belajar bahasa pada masa awal bayi. Mulai dewasa, terutama ibunya, di sekeliling membetulkan dan memperjelas kata yang salah. Belajar bahasa sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. Bakat khusus. Beberapa pengertian bakat menurut para ahli yaitu: 1. Menurut S.C. Utami Munandar tahun 1987, bakat atau aptitude pada umumnya diberikan dengan kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan suatu tindakan atau performance dapat dilakukan sekarang, sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Menurut Kartini Kartono pada tahun 1979, bakat adalah mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan hasil perkembangan keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Bakat bersifat laten, potensial, atau dalam arti mekar berkembang sepanjang hidup manusia dan dapat diaktifkan potensinya. Umar Fahrudin 2010.248 menjelaskan bahwa perkembangan emosi adalah proses yang berjalan secara perlahan, dan anak dapat mengontrol dirinya ketika menemukan self-comforting behavior atau merasa nyaman. Atau dengan kata lain, anak belajar emosinya secara bertahap.
Faktor yang memengaruhi kematangan emosi pada anak remaja yaitu satu, kedekatan yang dijalin antara orang tua dan anak. Yang kedua, sikap empati yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, proses adaptasi yang dilakukan di dalam sebuah kelompok. Dan yang terakhir, seringnya anak tampil di depan umum untuk mengasah kemampuan dan kematangan emosi. Ada penuh upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja, yaitu yang pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral, tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Dan yang kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup hendaknya tidak hanya mengutamakan pendekatan-pendekatan intelektual semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Karena lingkungan merupakan faktor yang cukup luas dan sangat bervariasi, maka tampaknya yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sosial terdekat, yang terutama terdiri dari mereka yang berfungsi sebagai pendidikan pembina, yaitu orang tua dan guru. Saya akan membahas tentang unit 8, penyesuaian diri remaja. Pertama, pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan sebagai berikut. A. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan bantuan sosial. B. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti penyesuaian sesuatu dengan standar atau prinsip. C. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realita hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. 2. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, bahwa penyesuaian diri yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil melakukan penyesuaian diri karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Ada beberapa penyesuaian diri yang dapat dilakukan, yaitu A. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai oleh hal-hal berikut.
Pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Ketiga, tidak menunjukkan adanya fungsi frustasi pribadi. Keempat, memiliki pertimbangan rasional yang mengarahkan diri. Kelima, mampu dalam belajar. Keenam, menghargai pengalaman. Ketujuh, bersikap realistik dan objektif. B. Penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang menyimpang, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya.